Jadi ini yang nulis itu Musa. Jarak Musa dengan Yesus itu 1500 tahun. Jauh sekali, Pak. Jadi nggak ada Yesus di perjanjian lama ya. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya membongkar kebohongan seorang mualaf. Dia mengaku mantan pendeta GBI, tapi tidak tahu ya GBI yang mana. Nah, mantan pendeta kok kesaksiannya itu salah-salah mengutip ayat, menyebut kitab, dan juga menyebutkan kisah-kisah di dalam Alkitab. Dan itu salah, itu mulai Yesus ada di perjanjian lama, kemudian bilang Yohanes yang kekal itu, Yesus mengajarkan pakai hijab, dan lain sebagainya. Jadi kalau nonton ini, tonton sampai habis ya. Dan kalau mau ketawa silahkan, jangan ditahan, tapi jangan keras-keras. Mari kita simak videonya. Umatnya bersahadat. Dalilnya mana Pak Abraham? Saya bacakan ya. Saya ambil dalam Injil Yohanes, murid Yesus yang menulis Injil itu sendiri. Injil Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu. Kalau di Al-Quran, Yohanes itu Yahya, Nabi Yahya. Yohanes yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah itu sebagai satu-satunya. Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka menggantikannya dengan bernyanyi. Itu Yesus mengajarkan itu. Saya ulangi ya saudaraku. Yesus mengajarkan umat bersahadat. Yang pertama, dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam agama Islam bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes bersaksi kepada Bani Israel bahwa Allah atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yohanes bersaksi, Nabi Yahya bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini sahadat. Tafsir atau eksegese saya ini sahadat. Nah, di video yang pertama ini, dia tadi bilang bukti Yesus adalah seorang Muslim, dia bersyahadat di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya heran, kenapa ya mualaf-mualaf itu demen sekali ngutip ayat ini untuk membuktikan Yesus itu Muslim gitu loh ya. Padahal konteksnya tidak demikian. Itu Yesus sedang berdoa. Konteksnya ya, kepada Bapa di surga. Jadi bukan itu. Kemudian, kalau teman-teman lihat itu ada yang lucu. Orang ini salah sebut ayat. Sampai 3 kali. Dia bilang, inilah Yohanes yang kekal itu. Inilah Yohanes yang kekal itu. Inilah Yohanes yang kekal itu. Padahal ayatnya tidak berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu. Pendeta kok nggak tahu Alkitab, ini gimana sih? Kemudian yang kedua juga dia salah sebut gitu. Dia bilang Yohanes sedang bersaksi kepada Bani Israel. Di mana letaknya Yohanes sedang bersaksi kepada Bani Israel gitu loh? Ini yang ngomong Yesus, bukan Yohanes. Yohanes hanya mencatat semua yang dikatakan oleh Yesus. Jadi lepas dari konteksnya. Kemudian yang ketiga dalam video ini, kesalahan dia itu menyamakan antara tafsir dengan eksegese. Dia pikir itu sama. Kalau bapak seorang pendeta dan sekolah di teologi ya, pasti tahu apa itu tafsir, apa itu eksegese. Tafsir itu adalah seseorang membaca Alkitab, kemudian dia menyimpulkannya dengan pikirannya sendiri. Nah, itu tafsir. Kalau eksegese tidak seperti itu. Untuk mengerti satu bagian Alkitab atau satu ayat, dia dilihat per kata. Itu bahasa aslinya, akar katanya, pokoknya itu rumit sekali. Kemudian juga dia harus melihat teks dan konteks dan lain sebagainya. Jadi ini kedua hal yang berbeda ya Pak ya. Harap pahamlah masalah seperti ini.
Mari kita lihat video yang kedua. Yese, saya ini syahadat. Yang kedua, Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Saya ambil lagi dalilnya di dalam Injil Matius 4 ayat 17. Ini murid Yesus mengatakan demikian. Matius, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju, lalu bersujud, tidak menari, tidak loncat-loncat, tidak teriak-teriak, lalu bersujud dengan kusuk dan berdoa mengadah ke langit. Apa yang dia katakan? Berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang engkau kehendaki." Artinya apa? Yesus atau Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya atau Bani Israel supaya satu bertobat, yang kedua sholat atau ibadah. Nah, video yang kedua ini dia juga salah ya. Dia menyebutkan Matius 4 ayat 17, di situ Yesus sholat atau mengajarkan sholat. Padahal ayat itu Yesus sedang berbicara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Nah, di mana ayat yang mengatakan Yesus sholat dalam ayat ini gitu ya? Mungkin yang dia sebutkan tadi itu adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan yang lainnya. Tapi dia tidak disebutkan di pasal berapa, kitab apa, pasal berapa, dan ayatnya di mana gitu ya. Jadi ini juga nggak jelas apa yang dia katakan. Mari kita lanjut ke video yang ketiga. Yesus itu disunat atau dikitan. Kalau orang Islam, syarat, saya waktu mualaf juga dikitan saudaraku, mau tidak mau. Nah, Yesus dikitan sebagai tanda orang muslim. Dalilnya mana lagi? Mari kita baca di Injil yang menulis juga murid Yesus. Lukas 2 ayat 21. Lukas ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Nama Yesus yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maryam. Jadi Yesus itu disunat, dikitan. Dalilnya ada Lukas 2 ayat 21. Di video yang ketiga ini dia mengatakan bahwa Yesus disunat itu adalah bukti bahwa dia seorang muslim. Hello Pak, Bapak enggak apa-apa, Bapak sehat, Bapak enggak perlu ke dokter. Yesus disunat itu bukan tanda dia seorang muslim, tapi dia tanda seorang Yahudi asli. Karena seorang Yahudi yang asli itu harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi Pak, sebelum Islam ada, Muslim ada, yang kemudian harus mewajibkan jemaahnya atau orang pengikutnya untuk sunat, orang Yahudi sudah sunat ratusan bahkan ribuan tahun terlebih dahulu. Ingat itu Pak ya. Mari kita lihat video selanjutnya. Matius juga mengatakan, Injil Matius, dan setelah berpuasa selama 40 hari dan malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus mengajarkan berpuasa kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya. Terus dia menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada Bani Israel, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ini ajaran Isa alaihissalam. Tetapi di video ini nampak sekali makin lucu ya, makin kesini makin lucu Bapak ini. Dibilangnya Yesus itu Muslim, karena itu dia mengajarkan berpuasa di dalam Matius 4 gitu ya. Yesus berpuasa itu bukan karena dia Muslim, Pak. Jadi Yahudi itu punya tradisi puasa jauh sebelum Muslim ada, Islam ada gitu loh.
Jadi ada puasa-puasa tertentu, salah satunya adalah puasa Ester itu ya, yang 3 hari itu, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus itu berpuasa dalam konteks ini 40 hari loh Pak ya. Adakah orang-orang Islam berpuasa 40 hari tidak makan, tidak minum? Seperti Yesus? Enggak kan? Dan Yesus mengajarkan juga, kalau puasa itu, mukamu itu jangan sampai muram gitu ya. Jangan orang lain tahu. Nah, apakah orang-orang Muslim juga berpuasa seperti yang diajarkan Yesus? Ayo, Bapak jawab sendiri loh ya. Bapak yang tahu loh ya, saya nggak akan menjawabnya. Jadi Bapak ini aneh, lucu. Mari kita saksikan video yang selanjutnya. Kelima, Yesus mengajarkan untuk berbuat amal soleh. Dalilnya Matius, Injil Matius 5:39. Apa bunyinya? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan dan kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berilah orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar firman Allah. Nah, tadi dia bilang, kalau tanda Yesus itu Muslim, dia itu mengajarkan amal soleh. Tapi yang dikutip ayatnya salah. Masa amal soleh dikutipnya kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ya itu bukan lah Pak. Kemudian kalau disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kasih bajumu, beri jubahmu. Itu salah Pak. Kalau mau mengutip ayat tentang sedekah, tentang amal soleh yang diajarkan Yesus, harusnya Bapak itu mengutip di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 gitu loh Pak. Jadi harap membaca Alkitab dengan benar Pak, supaya nggak salah-salah seperti ini. Kan jadinya Bapak nanti malu kan ya. Jadi nanti orang-orang tanya, beneran pendeta atau enggak sih ini, kok nggak ngerti gitu ya. Ya itu urusan Bapak lah ya. Tapi saya hanya mau meluruskan apa yang Bapak ini sampaikan. Di video selanjutnya juga nampak lucunya gitu ya. Dia bilang, Yesus itu mengucapkan insya Allah di dalam Injil Perjanjian Baru. Injil Perjanjian Baru, guys. Mari kita lihat videonya. Bapak orang sombong itu iblis. Iblis suka berdusta. Nah, jadi dalilnya mana kalau Yesus mengucapkan insya Allah? Ada di dalam Injil Perjanjian Baru. Yakobus pasal 4. Saya nggak ada Alkitab di sini. Bagi saudaraku non-muslim yang punya Alkitab, saya selalu katakan saya tidak mau ngarang Alkitab mereka. Karena saya anggap mereka benar menurut mereka. Tetapi saya ingin menjelaskan di sini. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17. Saya ambil intinya saja. Kalimat inti yang ada di dalam ayat tersebut, Tuhan menghendaki. Pada ayat 15, dalam edisi bahasa Arab tertulis insya Allah. Saya pernah baca Injil bahasa Arab. Yang menghendaki itu artinya insya Allah. Isa alaihissalam mengatakan insya Allah. Betul kan? Dia tadi salah sebutkan. Dia bilang tadi itu Injil Perjanjian Baru. Kemudian insya Allah di Perjanjian Baru. Ya Injil itu memang di Perjanjian Baru Pak. Tapi kalau Injil Perjanjian Baru itu tidak ada. Kemudian tadi dia sebutkan ayat, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 17. Di sana Yesus bilang insya Allah di dalam Injil bahasa Arab. Padahal itu tadi saya tanyakan ke teman saya yang punya, karena saya nggak punya ya. Itu nggak ada, dan bunyinya seperti ini. Yakobus 4 ayat 13 dan 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di mana kata insya Allahnya, Pak? Nggak ada kan?
Ini Bapak ini kok ngelantur ya, ngomongnya ngaco. Jadi ini memang penyakitnya mualaf teman-teman ya. Mualaf itu kalau ngutip Alkitab itu ngaco-ngaco. Pokoknya dia asal ngomong kemudian dipaksakan dengan apa yang ada di dalam pikirannya yang mendukung omongannya itulah supaya orang dilihatnya, wow ini ahli kitab dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya bohong. Mari kita lihat videonya. Ini masih banyak yang seru-seru ya. Lihat video selanjutnya. Yesus mengajarkan wanita pakai hijab. Saya katakan di sini, dalilnya ada. Tetapi perempuan yang berdoa atau menudungi dengan kepala sedangkan yang tidak bertudung, ialah menghina kepalanya. Karena ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika wanita tidak mau menudungi kepalanya, wajib dicukur rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya dipotong, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Itu 1 Korintus 11 ayat 5-6. Bagi kaum Kristen, non-Muslim, sahabat-sahabatku, baca 1 Korintus 11 ayat 5-6. Yesus Kristus mengajarkan kepada umatnya, kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, kepada kaum wanita, kalau kamu berdoa, wanita pakai hijab. Nah, di video ini tadi itu dia juga nampak sekali kalau dia itu sedang ngawur gitu loh. Itu adalah berbohong. Yesus mengajarkan perempuan-perempuan untuk memakai hijab katanya. Tapi yang dikutip dia itu bukan di dalam Injil, tapi di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Jadi 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 ini adalah tulisannya Paulus, Pak. Jadi Paulus sedang menulis suratnya kepada jemaat di Korintus gitulah. Jadi ini bukan Yesus yang mengajarkan, tapi Paulus. Ada Bapak ini ya. Kemudian di video selanjutnya ini juga makin ngaco, tapi masih banyak, tapi satu lagi yang mau saya sebutkan di video yang selanjutnya ini. Mari kita lihat lebih dulu. Kalau Yesus itu Islam, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, kepada muridnya untuk berwudu. Dalilnya mana? Ada, saudaraku, perjanjian lama, Keluaran 40 ayat 31-32. Dengar ya, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air, muka, semua yang sekarang seperti dilakukan oleh orang Islam, berwudu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Saya sudah nggak tahan untuk mengomentari Bapak ini. Dia bilang di video yang terakhir ini, Yesus mengajarkan berwudu kepada Bani Israel di perjanjian lama. Aduh Pak, kok ngomong Yesus di perjanjian lama? Dan yang dikutip adalah kitab Musa di kitab Keluaran. Jadi ini yang nulis itu Musa. Jarak Musa dengan Yesus itu 1500 tahun. Jauh sekali Pak. Jadi nggak ada Yesus di perjanjian lama ya. Jadi ini kelihatan bohongnya. Jadi ini teman-teman ya. Kalau melihat dari kesaksiannya, dari apa yang dia sampaikan, Bapak ini bukan pendeta. Ini hanya omong kosong supaya Bapak ini kelihatan, wah ini mantan pendeta. Nah, supaya pengikutnya banyak, kemudian ya nanti ujung-ujungnya panggil ustadz lah, dipanggil untuk ceramah sana-sini gitu ya. Tapi ya sekali lagi, itu pilihan dia dan itu urusan dia. Saya hanya mengomentari apa yang dia sampaikan. Ini dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya dan menjadi hiburan sejenak bagi kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.